Peneguhan pemberkatan nikah kudus ini di bawah Gereja Oikos Surabaya. Baik, kita mau mendengar firman Tuhan. Yudi dan Demi, setelah 2-3 kali kita ketemu untuk persiapan pernikahan ini, hari ini kalian siap. Masih ingat begitu selesai hari ini, besok kalian ngapain? Nah, saudara dengar ya, salah satu yang saya tekankan pada mereka, begitu selesai acara pernikahan ini, besok mereka 2 langsung masuk medan perang. Itu jawaban mereka tadi. Nah, bagi yang sudah menikah pasti setuju apa yang saya katakan. Semua pernikahan itu adalah masuk medan perang. Ingat ini. Maka itu yang belum menikah, yang pengen kami betul-betul ingat bahwa begitu saudara selesai pemberkatan nikah, selesai acara nikah, maka peperangan segera dimulai. Yang sudah menikah setuju nggak saya ngomong ini? Nah itu dengar ya, yang sudah menikah saya setuju. Yang belum menikah mikir kamu. Baik. Nah terus bagaimana dong caranya untuk menghadapi pertengkaran ini, peperangan ini? Mudah sekali. Tidak ada buku lain di dunia, maafkan saya, buat yang bukan Kristen nggak masalah, kita mau belajar. Tidak ada buku di dunia ini yang pernah memberitahu bahwa begitu seorang pria itu menikah, maka dia itu potong badannya, tinggal kepala saja. Begitu seorang gadis menikah, maka dia potong kepalanya, tinggal badannya saja. Jadi setelah menikah, maaf Pak Yumin, ini papa suruh peser aja panas. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa kok teduh, pindah aja, enggak apa-apa, tempat enggak mempengaruhi. Ayo pindah aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi begitu laki menjadi suami, itu tinggal kepalanya saja. Begitu seorang gadis menjadi istri, tinggal badannya saja. Nah, hanya Alkitab satu-satunya buku yang pernah menjelaskan ini. Di dunia ini tidak ada buku manapun yang menulis bahwa suami itu kepala, istri itu tubuh. Nah, hukum ini yang harus kalian pakai. Maaf, bagi semua yang diundang pada acara ini, termasuk mengikuti dari rumah karena live streaming, perhatikan. Selama suami istri memahami posisi, saya ulangi, selama suami istri memahami posisinya, bahwa suami itu kepala, istri itu tubuh, maka kalau kita hidup dalam pernikahan, hidup sesuai dengan badan kita sendiri, bagaimana kepala dan bagaimana tubuh, maka rumah tangga itu pasti aman, pasti aman. Saudara coba renungkan. Saya percaya di sini gak ada seorang pun manusia yang selama hidup gak pernah tersandung. Betul tidak? Woi, kalau sampai ada orang hidup gak pernah tersandung, sempurna. Betul itu orang. Nah, kalau kita tersandung, itu mananya yang kena? Beda dengan kejeduk. Nah, kalau kesandung mananya yang kena? Kaki. Nah, ketika kaki ini tersandung, entah terantuk batu atau terantuk sesuatu, apalagi kalau tulang kering kita kena ujungnya meja, woi, sakitnya luar biasa. Nah, dengarkan. Yang rasa sakit semuanya atau cuma kaki saja? Semua. Lucu nggak? Kalau ada orang tersandung, pasti kakinya, karena kalau kejeduk itu pasti kepalanya. Nah, ketika kaki tersandung, lalu kepala maki-maki. Mata lu di mana? Kenapa jalan kalian? Lucu nggak ini? Loh, saya tanya kok, lucu tidak? Bukan lucu, ini bodoh. Nah, matanya ada di kepala kok. Ngerti? Nah, ketika istri bersalah, ketika kaki bisa tersandung, karena itu bicara tentang tubuh, maka kepala harus bagaimana? Menerima. Betul? Nggak bisa saling menyalahkan. Yang kedua, mungkin jarang sekali ada orang nggak pernah sakit gigi. Jarang atau banyak orang nggak pernah sakit gigi? Jarang bukan? Nah, kalau gigi sakit, yang merasakan apa cuma giginya saja, kepalanya saja, atau tubuhnya pun ikut merasakan? Tubuhnya ikut merasakan juga.
Nah, ketika gigi itu sakit, tubuh nggak boleh marah-marah, karena itu bagian dari hidup. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, khususnya yang sudah menikah, ingat hal yang berikut saya katakan kepada pengantin. Ingat, ada nggak orang nggak bisa salah? Jawab, ada nggak orang nggak bisa salah? Nggak ada. Ada nggak orang nggak pernah salah? Nah, jawaban saudara begitu juga. Mana ada orang nggak pernah salah? Mana ada orang nggak bisa salah? Maka selama hidup pasti kita bisa buat salah, kita pernah buat salah, dan kita akan buat salah. Nah, itulah suami istri. Tubuh bisa sakit, kepala bisa sakit, tapi ingat suami istri, Yudi dan Dewi, inilah peperangan yang terjadi dalam hidup pernikahan setiap orang. Tubuh bisa sakit, kepala bisa sakit, tapi ingat, kalau tubuh sakit, kepala ikut merasakan. Kalau kepala sakit, tubuh ikut merasakan. Semua begitu. Maka peperangan bisa dimenangkan. Bukan untuk saling sapa kalah, siapa menang, tidak. Maka inilah hukum yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi ingat, baik untuk pengantin yang belum pernah menjadi suami istri, belajar ini. Dan kita semua sudah menikah, ingat, suami bisa salah, istri bisa salah, karena itu manusia. Nah, untuk itu harus berlaku hukum Tuhan. Sekarang kita akan dengar. Saya minta Ibu Pendeta Linda untuk bacakan ayat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Ketika Tuhan berfirman ini kepada Adam dan Hawa, aneh. Semua kita tahu Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia. Betul? Sebentar. Bagian apa ya? Bunga tangannya bisa dipinjamkan dulu nggak ke pengantin supaya untuk nahan apa ini, penutup wajahnya. Ya, terima kasih. Dengarkan. Kejadian 2:24. Tuhan berfirman, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tapi satu. Dengarkan. Perlu nggak Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa tentang kalimat itu? Karena semua kita tahu Adam dan Hawa adalah pengantin pertama di dunia yang jelas nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Aneh bukan? Tapi itu berlaku untuk kita setelah Adam dan Hawa. Nah, mama papa perhatikan baik-baik. Anak laki itu harus keluar rumah. Harus keluar rumah. Anak laki setelah menikah tidak bisa membawa istrinya untuk tinggal kumpul dengan mamanya. Ini hukum kekal. Maka itu kalau ada mama mertua sering ribut dengan mantu perempuan atau sebaliknya, memang itu sudah ditentukan gak boleh kumpul. Dengar ya, walaupun pengantin laki anak tunggal, ingat, ini kalau pakai bahasa sehari-hari begini, satu dapur tidak boleh dua koki. Setuju? Belum ditanya kok. Satu dapur gak boleh dua koki. Setuju? Masak air aja bisa ribut kalau ada dua koki di situ. Nah, ini hukum yang luar biasa. Maka itu kalau saya konseling pranikah, nah ini Yudi ini saya cecer betul, karena dia anak laki satu-satunya. Anak laki satu-satunya dikelilingi cewek-cewek, cici-cicinya itu. Wah, pasti manjanya luar biasa. Tapi enggak kok, enggak. Dewi jangan takut. Dia sudah dilatih betul-betul untuk itu. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, pengantin laki saya akan cecar. Contoh ya, anak-anak laki yang belum menikah dengan. Sebelum kalian menikah, cowok-cowok,
lakukan 3 hal ini. Harus bisa cuci pakaian sendiri tanpa mesin cuci. Nomor 2, harus bisa setrika baju dan celananya sendiri. Nomor 3, harus bisa masaknya sendiri. Dan itu boleh pakai rice cooker ini. Yud, awas kamu nggak bisa. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, ini keren betul. Belajarlah kepada burung. Ingat ya, Tuhan Yesus pernah mengajar belajar kepada burung. Nah, salah satu yang kita pelajari dari burung adalah ternyata tidak ada burung jantan yang berani kawin sebelum dia buat sarang untuk betinanya dulu. Itu luar biasa. Saudara, jadi burung itu hebat. Dia nggak akan berani kawin sebelum buat sarang. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, orang tua sudah setuju, ya, pendetamu sudah setuju, atau semua yang tua sudah setuju. Pertanyaanmu terakhir gadis pada calonmu itu, kamu sudah punya pintu berapa? Itu pertanyaan penting. Tahu arti punya pintu? Apa itu? Punya rumah. Nah, kalau cowokmu, para gadis jawab, aduh, aku baru punya pintu 1. Saya pesan, jangan menikah dengan cowok yang rumahnya pintu 1. Pintu 1 itu sel penjara. Ingat itu baik-baik. Rumah itu penting. Walaupun gak harus beli, gak harus buat, bisa sewa, bisa kontrak, bisa pakai kamar kos. Pokoknya berdua. Ini hukum Tuhan. Nah, arti yang berikut, Pak Yumin, saya harus ngomong, Pak Hendri bersama istri, saya harus ngomong lewat firman ini. Setelah anak-anak menikah, maka papa mama tidak boleh ikut mencampuri urusan keluarga anak. Setuju atau tidak sudah menikah? Nah, lihat itu. Salah satu penyebab keributan rumah tangga ketika orang tua ikut campur. Ini hukumnya. Maka itu kenapa laki-laki harus keluar dari rumah. Yudi dan Dewi pasti akan ada masalah dalam keluarga, itu wajar. Nah, ketika ada masalah, janjian mulai hari ini jangan telepon mama papa, awas. Ada gembala, ada Pak Pendeta Arianto bersama Ibu Gembala Linda, lapor ke mereka, ceritakan. Nah, papa mama, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, jangan coba-coba cari berita yang macam-macam tentang anak setelah menikah. Janji ya papa mama, Pak Yumin, Pak Hendri, janji ya, awas ya. Karena akan merusak. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu penting sekali dalam pernikahan papa mama itu sudah lingkaran luar. Maaf, tidak sedikit, apalagi orang Tionghoa, maafkan saya ini, kakak adik kemenakan ikut mencampuri rumah tangga saudara. Ada, dan itu salah. Dengar ya Dewi dan Yudi, setelah kalian diberkati dan disahkan dalam keputusan pernikahan ini yang disebut keluarga, itu hanya kalian dua dan anak-anak. Maafkan papa mama, saya harus ngomong ini. Papa mama kakak adik itu orang luar, bukan berarti harus pisah, tidak. Kira-kira setuju nggak atas firman ini? Bahwa betapa rusaknya rumah tangga kalau kakaknya, adiknya, anak kakak, anak adik ikut mencampuri. Maaf, bahkan minta uang juga. Bisa kacau nggak keluarga seperti itu? Menolong boleh, tapi bertanggung jawab tidak. Suami istri harus bertanggung jawab hanya untuk keluarganya sendiri bersama anak-anak. Inilah arti dari Kejadian 2:24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi dua tapi satu. Siap untuk itu? Betul? Ingat ya, karena Yudi anak laki satu-satunya, Dewi anak perempuan satu-satunya. Ini keren betul memang, luar biasa. Nah, maka itu papa mama awas ya, gak boleh nyampuri. Papa mama gak boleh telepon, anakku kamu masakin apa, makanannya apa, awas begitu ya, gak boleh ya. Jadi mamanya Yudi gak boleh beritahu Dewi. Ingat dulu Dewi, sejak bayi mama itu masakan Yudi itu begini, awas ngomong begitu ya. Terserah dia mau masak apa, masaknya tawar mau asin, urusan dia. Janji ya ibu ya.
Itu penting. Jadi inilah hukum yang Tuhan berikan supaya kita tahu. Ayat 25. Ibu Pendeta Linda silakan baca. Ya, ayo cepat-cepat, panas ya. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, lagi sekali firman ini luar biasa. Manusia dan istrinya, Adam dan Hawa itu telanjang. Dulu pertama kali saya belajar ayat ini, saya pikir, maaf, tentang masalah seks, karena ada kata telanjang. Ternyata tidak. Wow, ini rahasia yang luar biasa. Suami istri, begitu kita sudah sah jadi suami istri, maka suami istri tidak boleh menyimpan sesuatu pun rahasia. Tidak boleh. Suami harus kelihatan telanjang di depan istrinya, istri kelihatan telanjang di depan suaminya. Ini hukum yang luar biasa. Hal yang aneh lagi. Ayo, sebagai manusia, perlu nggak kita diberitahu bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Nggak perlu. Kenapa? Sebab semua tahu. Zaman itu belum ada pabrik tekstil. Betul tidak? Kenapa Tuhan harus berfirman Adam dan Hawa itu telanjang? Nah, ini rahasia yang luar biasa. Tolong ya, dengarkan Yudi dan Dewi, karena kalian belum pernah menikah. Sebuah pernikahan sudah cerai, dengar ya, sebuah pernikahan sudah cerai sebelum diputuskan pengadilan, artinya nggak perlu ke pengadilan. Kalau di antara dua orang itu ada curiga. Renungkan kalimat ini. Di mana suami istri ada curiga, artinya nggak saling percaya, perceraian sudah terjadi. Nah, kenapa suami istri ada saling curiga? Ini hukumnya. Sesuatu yang ditutupi. Misalnya istri punya satu rahasia, suami punya satu rahasia disimpan, ditutupi. Ayo, maaf saya pakai kalimat ini. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dicurigai lama-lama rasa atau tidak? Ayo cepat jawab, saya tanya ini. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dicurigai lama-lama rasa atau tidak? Nah, maka itu ketika suami atau istri menutupi sesuatu, maka yang sebelah ini mikir, ada apa ya? Kok beda ya? Kenapa kok dia begini? Kenapa kok begitu? Maka itu hukum ini penting. Sudah pernah cerita enggak sebelum dengan Yudi, Dewi pernah pacaran dengan siapa saja? Atau Yudi sebelum dengan Dewi, kamu sudah pernah pacaran? Enggak, ini cuma tanya aja. Harus saling tahu. Kenapa? Supaya suatu hari ada yang telepon, oh aku tahu itu bukan mantan pacarmu toh. Nah, sudah tahu, jadi nggak ada masalah. Dengar ya suami istri, kalau kita suami istri sedang berdua ya, tahu salah satu handphonenya bunyi. Dengar ya, awas. Yang punya handphone tidak boleh pamit. Aku minggir dulu ya, awas. Suami dan istri harus saling tahu yang nelpon itu siapa dan bicara apa. Karena harus telanjang. Suami istri boleh punya rekening di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Nggak boleh disimpan sendiri. Apalagi takut, suamiku begini, istriku begitu. Nah, itu salah. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang pernah berkata, sebab di mana ada hatimu, di situ ada hartamu. Jadi hati dengan uang itu menyatu. Nah sekarang kalau suami istri hartanya pisah, saling disembunyikan, yang pisah apanya? Ayo, yang pisah apanya? Hatinya. Nah, coba saudara dengar, apa artinya orang menikah hatinya pisah? Jawabannya cerai. Maka itu hati-hati dengan uang. Ini intermezzo saja. Maaf, salah satu kalau masuk WC, handphone gak boleh dibawa, awas. Suami dan istri harus saling tahu isinya apa saja.
Pokoknya firman ini luar biasa, tidak boleh ada rahasia dalam pernikahan. Maka itu papa mama dipesan lewat 2 ayat ini. Jangan sekali-kali papa mama datangi ke anaknya yang sudah menikah dan bilang gini, tolong ya mama papa pesen ini, jangan kasih tahu suamimu, kasih tahu istrimu. Itu orang tua jahat sekali, itu akan merusak anak. Jadi nggak boleh ada rahasia apapun juga, harus terbuka. Kalau punya nomor tabungan berarti punya ATM. PIN ATM nggak boleh diganti tiap 2 jam, awas. PIN ATM harus saling tahu, semuanya terbuka. Mau apa, mau bagaimana harus tahu. Ini hukum yang luar biasa. Jadi kalau kita pakai hukum ini, hebat. Rumah tangga, itulah keluarga. Ini hebat sekali. Kalau bicara rumah, harus bicara tiang, bukan fondasi, tiang. Nah, suami istri perhatikan. Rumah tangga yang goyang itu bukan masalah fondasinya, masalah tiangnya. Nah, sederhana-sederhananya sebuah rumah, minimum tiang rumah itu berapa? 4, betul, minimum. Nah, di Alkitab diajarkan yang menikah. Ibu Pendeta Linda 1 Korintus 13 ayat 7. Lihat, inilah 4 tiang dalam rumah tangga kita, dan itu sangat indah. Maka itu suami istri yang rumah tangganya goyang, hari ini lewat firman ini kita akan periksa tiang yang nomor berapa yang gak betul posisinya. Nah, begitu pula kalau nanti dalam perjalanan pernikahan kalian berdua, ingat tiang-tiang rumah itu penting. Ya Ibu, ini soal kasih. Baca semuanya dengan kata kasih dulu. Kasih. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. 7. Ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Nah, perhatikan. Kasih ini tiang pertama. Menutupi segala sesuatu. Lanjut Ibu Pendeta. Percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya tentang segala sesuatu. Yang ketiga, kasih mengharapkan segala sesuatu. Yang ketiga, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, percayalah, kalau pernikahan kita menggunakan 4 yang ini kokoh, rumah tangga aman. Satu persatu saya bahas. Yang pertama, menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Nah, suami istri, ini kalian belum ya? Baru besok kalian jadi mulai masuk sih. Ini ngomong yang lain tuh. Suami istri dengarkan firman ini. Tidak ada orang yang suka diungkit-ungkit kesalahan masa lalunya. Betul atau tidak? Nah, suami istri begitu. Setelah kita menikah, ada kasih, dan fungsi kasih yang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Jangan suka ungkit-ungkit, jangan suka bongkar-bongkar yang dulu. Maka itu Yudi dan Dewi, mulai besok tidak boleh ada kalimat dari mulut kalian, ingat dulu ya, awas. Nah, suami istri yang sering berkata ingat dulu, saudara, itu jahat sekali. Coba renungkan. Nggak ada orang yang suka diungkit-ungkit masa lalu. Siap ya Dewi dan Yudi? Semua kita pernah punya kesalahan. Semua kita pernah punya background yang jelek, yang namanya manusia. Maka itu tutupi. Indah bukan saudara-saudara kalau kita sudah menikah, menutupi segala sesuatu. Yang kedua, ini paling penting. Dari 4 yang kedua ini penting. Percaya segala sesuatu. Siapa pernah mengetahui ada rumah tangga berantakan gara-gara WhatsApp dari orang lain? Begini loh istrimu, begitu loh suamimu. Ada enggak? Nah, maka itu tolong suami istri, jangan percaya kata orang.
Suami harus percaya istrinya dalam segala hal. Istri harus percaya suaminya dalam segala hal. Ini tiang yang kedua, saling mempercayai. Ini penting, tiang ini. Jaga hubungan kita. Hati-hati. Maaf kalau saya pakai kata, awas suami istri kupingnya tipis, suka dengar orang ngomong. Awas itu. Siap Yudi dan Dewi? Percaya dalam segala keadaan. Jangan percaya kata orang. Oke, yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Artinya begini, lawan kata mengharapkan adalah menuntut. Suami istri tidak boleh berkata gini, aku tunggu ya 3 bulan ya, awas kamu gak berubah. Gak boleh berkata itu. Begitu suami lihat kelemahan istri, kekurangan istri, begitu istri lihat kekurangan kelemahan suami, maka harus ada berkata, aku berharap kamu itu berubah. Aku tuh berharap kamu tuh bisa mengerti. Aku itu berharap. Ini tiang yang ketiga. Tiang yang keempat, sabar menanggung segala sesuatu. Ini bukti. Kenapa Tuhan memberikan hukum ini? Karena masuk pernikahan itu peperangan. Nah, ketika banyak masalah terjadi dalam hidup rumah tangga, sabar. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sabar. Nah, ibu bapak saudara-saudara, indahnya ayat ini semua diakhiri dengan segala sesuatu. Yudi dan Dewi coba dengar. Kalau sudah ada kata segala sesuatu, berarti masih ada yang lain nggak yang termasuk di dalamnya? Tidak. Jadi Dewi, Yudi, dan semua kita yang sudah menikah, termasuk saudara yang akan menikah nanti, 4 tiang dalam rumah tangga kita harus selalu kita jaga, kita awasi dengan baik. Jangan ada yang goyah. Maka itu setelah kita dengar firman ini, saudara dan saya bisa menolong banyak teman yang keluarganya ada masalah. Ajak mereka duduk, sebutkan 4 tiang ini, suruh ngecek mana tiang yang sedang goyah dalam rumah tangganya. Saya ulangi, tiang pertama adalah menutupi segala sesuatu. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Yang kedua, percaya segala sesuatu. Jangan ada curiga dan jangan percaya kata orang. Yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Selalu berharap kamu berubah. Aku juga mau berubah. Yang keempat, sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Maka kalau rumah tangga menggunakan hukum ini, rumah tangga itu luar biasa. Dan saya akan akhiri dengan konsep ini. Yohanes pasal 20 ayat 23. Ibu Linda, Yohanes 20 ayat 23. Ayat yang terakhir, Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Ada beda. Tuhan Yesus berfirman, ini penting untuk kita pegang. Jikalau kita mengampuni dosa orang, bukan memaafkan, mengampuni, maka dosanya diampuni. Tetapi kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, saudara, ini hukum yang luar biasa. Maaf, saya langsung menerangkan dari kalimat kedua. Sering atau tidak, suami istri berkata gini, dasar kamu. Ngerti gak kalimat ini? Nah, itu tidak boleh. Dasar kamu. Berarti suami tidak mengampuni istrinya, istri tidak mengampuni suaminya. Kok boleh gak saya ngomong? Betul? Ya, bukan begitu. Harus mengampuni. Maka itu gak boleh ada kata dasar. Artinya, kalimat kedua, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, berarti dosanya kan tetap ada. Itu artinya kita tidak boleh pasang stempel pada seseorang. Apalagi kalau nyebutnya begini, dasar kamu, engkaumu begitu, papamu begitu. Waduh, itu jahat sekali kalimat itu. Saudara, suami istri harus saling mengampuni.
Memaafkan itu tugas manusia dengan manusia lain. Mengampuni itu tugas Tuhan kepada manusia. Nah, yang Tuhan Yesus minta untuk hidup kita, apalagi suami istri, itu gak cuma memaafkan, tapi mengampuni. Apa beda memaafkan dan mengampuni? Saya beri contoh ini. Ini luar biasa. Saudara punya teman baik, sangat baik, dari kecil sama-sama. Suatu hari teman itu bilang, aduh, aku lagi kepepet, aku pinjam kamu 500.000 ya. Namanya teman. Aku janji 2 minggu aku balikin. Setelah 2 minggu kali 100 nggak balik-balik. Tapi saudara nggak nagih karena teman baik. Ya, sudah memaafkan. Berapa waktu kemudian dia datang lagi. Aduh, aku lo kepepet. Aku pinjam 500.000 ya. Nanti 2 minggu aku balikin. Sekarang teman baik, kita tetap memberi 500.000. Tapi jujur, dalam hati, dalam pikiran kita ngomong apa? Ayo, kita ngomong apa? Iya, jangan-jangan nggak bayar lagi. Tapi kita tetap beri. Itu memaafkan. Kalau mengampuni, yang lalu sudah lewat, lupa. Begitu dia pinjam lagi, langsung diberi tanpa nyambung yang dulu. Yudi dan Dewi, kalau dalam rumah tangga kalian pakai hukum mengampuni ini, surga ada di dunia. Suami istri, dengarkan. Siapa yang suka ribut di rumah, pertengkaran gak habis-habis suami istri, ingat, ampuni, bukan memaafkan. Setuju suami istri? Kalau tidak, hancur rumah tangga kita. Dan kalimat yang terakhir, papa mama, tolong ya, saya titip ini atas nama anak-anak. Papa mama dengar, papa mama lagi sekali. Ya, Yudi dan Dewi, papanya Yudi sudah siap, kalian punya anak 6 paling dikit. Oke ya, bapak rumahnya besar kok. Bagus. Kak Yumin siap dapat cucu 6 dari Dewi? Siap ya. Yang ada berapa Kak Yumin sekarang? 4, jadi 5. Oh 5 kok. Oh 5 atau 4? Oh 5, Kak Yumin lupa gimana. Ini bakal 10 ya kok sama dari Dewi. Nah, dengar ya papa mama, saya titip pesan atas nama anak-anak. Kebahagiaan keluarga kita itu bukan rumah kita besar atau kecil, income kita berapa ratus juta, enggak. Catatnya, kebahagiaan keluarga kita, papa mama dengar. Kalau papa mama selalu bisa membuat anak-anak itu tersenyum dan tertawa. Setuju gak kalimat ini saya katakan? Rumah tangga yang bahagia, keluarga yang diberkati adalah papa mama yang selalu membuat anak-anaknya selalu tersenyum dan tertawa. Papa mama yang suka berantem, anak-anak menderita tidak? Sangat menderita. Begitu papa mama pakailah hukum mengampuni di rumah. Ayo papa mama katakan amin. Amin ya papa mama. Sekarang Yudi dan Dewi siap untuk masuk dalam pernikahan kudus ini. Oke.